Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberkahi serta selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, saya ini ingin menyampaikan suatu pandangan saya ya terhadap permasalahan kita rakyat Indonesia ya, terutama kemiskinan ya, ketidakadilan. Jadi saya itu berpikir dari mana asalnya kemiskinan ini, dari mana asalnya pemimpin-pemimpin yang zolim ini. Jadi setelah saya runut permasalahannya, ternyata permasalahannya itu bukan dari mereka yang sekarang menjadi presiden, yang sekarang menjadi wakil rakyat ya. Permasalahannya itu ada pada diri kita sendiri, teman-teman ya. Ada pada diri kita sendiri. Karena tidak ada mereka pemimpin, tidak akan ada mereka pemimpin yang zolim kalau tidak ada kita pemilih yang bodoh ya. Pemimpin zolim itu terlahir dari kita sebagai pemilih yang bodoh gitu. Izin sambil merokok ya teman-teman. Biar agak santai gitu, biar agak rileks. Oke. Dari mana awalnya pemimpin zolim itu muncul ya. Saya tekankan lagi, dari kita sebagai pemilih yang bodoh ya. Maka dari itu saya sebagai pribadi mengajak kepada teman-teman semua yang menonton video ini untuk melakukan kesadaran kolektif ya. Kesadaran dari kita ya. Kesadaran dari diri kita sendiri ya. Karena saya lihat ya, mau siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi pemimpin itu satu orang ya, yang setiap melakukan kebijakan ya, itu harus melihat dari partai ini, dari partai itu ya. Kadang-kadang pemimpin kita itu udah benar-benar pro rakyat gitu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena yang akan dikeluarkan melalui kebijakannya itu tidak menguntungkan para elit-elit seperti oligarki ya, berkonglomerat atau ketua-ketua partai ya. Jadi presiden juga tidak bisa apa-apa. Saya akan membuat peraturan yang mensejahterakan rakyat. Kalau kita umat Islam sejahtera, otomatis kan ada orang lain yang tersaingi ya, ada orang kaya lain yang tersaingi. Maka dari itu mereka akan melakukan perlawanan ya terhadap kita, karena mereka itu ya tidak mau melihat kita ini menjadi orang yang sejahtera ya, tidak mau melihat rakyat Indonesia ini hidup makmur, tidak mau mereka itu. Makanya dari itu mari kita lakukan kesadaran kolektif, kesadaran bersama ya. Diawali dengan hal-hal kecil ya. Gak usahlah jadi tim ses gitu ya, atau jadi pro ini pro itu gitu, gak usah lah ya. Gak ada untungnya. Kalian coba sok jadi tim sukses dewan ini dewan itu, apa udah jadi apa sekarang? Udah jadi konglomerat? Enggak kan? Tetap yang untung itu mereka ya, iya kan? Lu sebagai tim sukses yang tiap malam promosi suara gitu, dapat apa? Enggak dapat apa-apa kan? Ya, kalian itu hanya jadi alat saja.
gitu ya. Gak usahlah jadi orang-orang yang bodoh gitu. Tim sukses gitu, apa-apalah. Biarkan semua rakyat Indonesia itu memilih, ya. Karena betul-betul mereka itu yang jadi pemilih itu betul-betul memahami siapa yang akan dipilihnya. Kita buat rakyat ini tunjukkan kepada pemerintah bahwa kita ini sudah sadar, ya. Supaya apa? Supaya pemimpin kita itu setiap melakukan kebijakan yang betul-betul jadi pertimbangan itu rakyat. Karena apa? Karena presiden misalkan merasa rakyat ada di belakang kita. Betul-betul, tapi betul-betul ada di belakang presiden. Jadi presiden bisa mikir gini, gak usah lah, gue udah jadi presiden. Gak usah gue peduliin partai anu, gak usah. Toh gue jadi presiden juga bukan karena partai itu, partai ini. Gue jadi presiden karena rakyat yang menghendaki. Nah, jadi kalau saya terpakai, misalkan saya sekarang bisa mensejahterakan rakyat, otomatis saya juga akan dipilih kembali oleh rakyat. Jadi ya koalisi-koalisi itu hanya sekedar jadi apa? Sekedar ya sekedarnya gitu. Jadi kadang-kadang kan kitanya juga yang goblok, yang bodoh. Ya. Jadi relawan anulah, relawan inilah. Ya mikirlah, mereka juga jadi relawan bukan mentingin kalian kok. Ya, bukan memperjuangkan kalian kok. Mereka itu jadi relawan atau projo gitu ya, gua sebut aja. Mereka itu cari jabatan, bos. Cari jabatan. Ya. Cobalah buka pikiran kita. Misalkan nih ada 10 orang. Yang pinter cuma 2 orang. Yang bodohnya 8 orang. Setiap kita memilih presiden, karena presiden itu terpilih karena suaranya banyak, otomatis orang 2 pintar ini kalah sama 8 orang yang bodoh tadi. Akhirnya apa? Akhirnya si 2 orang ini ikut merasakan dampak negatif karena kalian si 8 orang ini memilih presiden yang jahat. 2 orang ini ikut kena imbasnya, bos. Jadi kalian kalau tidak bisa menentukan pilihan kalian, kalian golput aja. Daripada kalian salah pilih, nanti kalian yang diminta pertanggungjawabannya. Ini golput saja. Kecuali kalian bisa milih, oh ini nih, pemimpin yang betul-betul pro rakyat. Oh ini. Dilihat dari track record, dari tidak hanya sekedar populer, tapi betul-betul berintegritas. Gue tuh udah muak, guys. Gue tuh muak lihat kaliannya yang goblok-goblok ini. Gue jadi lu juga ngerugiin gitu loh. Lu milih presiden yang salah, gue jadi ikut rugi. Akhirnya apa? Presiden yang dipilih karena pemilihnya yang bodoh apa akibatnya? Jadi mereka melakukan membuat kebijakan itu yang populis gitu. Bukan yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Contoh ya.
Kita lihat Presiden Jokowi dan Prabowo, lihat kebijakan-kebijakannya itu mengutamakan populer gak, yang apa kebijakan yang dilakukan, makan bergizi gratis ya, habisin uang triliunan ya. Kan tidak semua anak harus dikasih makan oleh negara gitu ya. Harusnya negara itu menyediakan lapangan kerja untuk orang tuanya ya. Kalau orang tuanya bisa sejahtera ya, nanti orang tua sendiri itu yang akan memenuhi gizi anaknya. Ini gimana mau kita kasih makan gratis pun orang tuanya susah cari kerja, susah cari uang. Ya, akhirnya kalian kan cuma ngasih makan sekali, itu pun nggak bergizi amat. Sedangkan makan itu kan kebutuhannya 3 kali. Harusnya kalian itu kucurkan duit ya, itu untuk mengetas pengangguran ya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Biarkan orang tua mereka sendiri yang kasih makan ya. Kalau orang tuanya sejahtera, anaknya juga sejahtera, gizinya terpenuhi. Gak usah kalian repot-repot ngasih makan se-Indonesia. Itu tidak tepat. Bagus, yes, bagus, tapi tidak tepat, bos. Kalian cuma bagi-bagi proyek saja. MBG itu saya katakan, itu cuma bagi-bagi proyek saja. Lihat kali siapa yang punya SPPBG. Purnawirawan TNI, purnawirawan polisi, para pejabat. Kalau nggak pejabatnya, saudaranya pejabat. Mereka bukan kita. Coba mereka bikin SPPG. Yang diuntungin siapa? Mereka, bos. Kita cuma jadi pekerja doang. Itu pun nggak banyak menyerap tenaga kerja. Tolonglah ya. Tolong, kita ini harus sadar. Ya. Karena kemajuan kita ini tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kitanya bodoh, mau kapan Indonesia ini maju? Masih mending kalian kalau kebodohan kalian itu ya buat diri sendiri. Ini udah parahnya nih, kebodohan kalian ini dibagi-bagi ke orang lain. Pesan saya, kalian gak usah milih kalau gak bisa milih, gitu aja.